Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Malik. Saya akan menjelaskan mengenai literatur review yang saya pilih mengenai pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan. Pertama, kita mulai dari motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan atau ditargetkan. Pentingnya motivasi karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Pertama, pembahasannya yaitu kinerja. Menurut Fitria pada tahun 2018, kinerja diidentifikasi sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dalam periode tertentu. Kinerja karyawan adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Wibowo pada tahun 2016 adalah pertama, satu, efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efisien bila tujuan-tujuan tertentu dapat tercapai. Jika tujuan tertentu tersebut tidak dapat dicapai, maka hal tersebut belum dapat dikatakan efisien. Selanjutnya, otoritas dan tanggung jawab. Ketiga, disiplin dan inisiatif. Untuk mendorong kinerja dari karyawan, kita dapat memberikan kompensasi. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan dari pemberian kompensasi yaitu tanda ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, memberi motivasi, stabilitas karyawan, dan disiplin. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan, yaitu pendidikan dan pengamalan kerja. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu review penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan. Penelitian mengenai hubungan antara beban kerja dan besar jasa pelayanan JKN dengan kepuasan kerja pegawai Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain cross-seksional, penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 41 orang. Pemilihan XI sampel, penelitian menggunakan teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan korelasi Spearman rank dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil penelitian pada variabel kepuasan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kategori puas, yaitu sebesar 73,2%.
dan terdapat hubungan negatif pada pegawai yang memiliki beban kerja tinggi terhadap kepuasan pelayan. Penelitian selanjutnya yaitu pengaruh human relation dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada usaha dagang gemilang Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Isnatur Rahmah pada tahun 2018. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dengan jumlah sampel sebanyak 67 responden yang merupakan karyawan pada UD Gemilang Kabupaten Blitar. Adapun analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan unit uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu diperoleh langsung dari responden berdasarkan angket yang telah disebarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji T, variabel human relation dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yang membahas tentang pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan. Studi pada PT Inti Indosawit Sumbar yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yang artinya data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner sebanyak 50 responden. Uji yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian adalah berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Dari hasil pengolahan data menggunakan uji T parsial, variabel kompensasi finansial X1 menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yaitu pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan pada CV Sahabat Tani Timur Lamongan yang dilakukan oleh Novitasari pada tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV Sahabat Tani Timur Lamongan dengan 100 responden yang didapat dari perhitungan rumus Slovin. Data penelitian dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Dengan perhitungan yang dilakukan sehingga dapat diketahui bahwa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh simultan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian mengenai hubungan kompensasi terhadap kinerja karyawan tenaga kerja kontrak di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru yang dilakukan oleh Natasha dan kawan-kawan pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional dengan tujuan sampel penelitian berjumlah 121 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dan berdasarkan hasil uji statistik menggunakan chi-square bahwa ada hubungan antara penghargaan terhadap kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yaitu pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap profesionalisme guru di SMA Bakti Ponorogo yang dilakukan oleh Rohmah dan Ilaina pada tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi
Dan untuk analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana dan regresi berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16. Dari hasil penelitian ini, kompensasi finansial berpengaruh terhadap profesionalisme guru di SMA Bakti Ponorogo sebesar 81,9%. Penelitian selanjutnya yaitu membahas tentang pengaruh pemberian kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia di Kota Makassar yang dilakukan oleh Darwis pada tahun 2020. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 51 orang karyawan dengan menggunakan sampel jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu Statistical Product dan Service Solution atau SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia. Penelitian selanjutnya yaitu membahas mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada bagian borongan packing CV Cempaka Tulunggung yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan korelasi kausal asosiatif untuk mengetahui sebab akibat antara variabel kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan bagian borongan packing yang berjumlah 55 orang dan untuk sampel menggunakan teknik sampling. Dari penelitian ini diperoleh hasil menunjukkan adanya pengaruh positif dari kompensasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai intervening pada SMK di Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Purnomo pada tahun 2020. Pada penelitian ini, populasi dan sampel dalam penelitian adalah para guru dan pegawai SMK di Kabupaten Semarang yang berjumlah 101 orang. Sampel yang dipilih adalah 50 guru. Jenis data ini adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Dari penelitian ini diperoleh hasil menunjukkan bahwa motivasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi yang dilakukan oleh Sulastri pada tahun 2020. Sebagai variabel independen, penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah lingkungan kerja dan gaji berpengaruh atau tidak terhadap kinerja karyawan. Tingkat komitmen organisasi berperan sebagai faktor mediasi pada kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi kuantitatif. Pada penelitian ini, lingkungan dan kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Setelah mengulas penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap kinerja karyawan, maka diperoleh hipotesis pertama. Dari hasil penelitian terdahulu, kompensasi finansial dan non-finansial yang diberikan kepada karyawan memiliki hasil positif dan secara garis besar dapat memotivasi
meningkatkan kinerja karyawan, dan mengarahkan karyawan untuk bekerja secara profesional. Selanjutnya, pemberian kompensasi finansial dan non-finansial memberikan dampak signifikan terhadap kinerja karyawan.